Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa astaghfirullahal azim wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihil ma'ughliq wal khatim lima sabaq. An-nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim, amma ba'd. Para pemirsa di mana saja berada yang saya hormati, para ibu jamaah Masjid Negeri Pondok Pesantren Faizah Surabaya yang saya cintai, alhamdulillah kita dikumpulkan lagi oleh Allah dalam majelis ilmu, majelis kajian Al-Quran. Semoga kita diberi ilmu yang bermanfaat. Amin. Salawat salam semoga terlimpah atas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajari kita Al-Quran, syariat Islam untuk kebahagiaan kita dunia dan akhirat. Semoga dengan mempelajari Al-Quran Allah mengantarkan kita kepada kehidupan bahagia dunia dan akhirat. Amin. Sebelum kita baca, kita dengarkan, kita bahas, kita awali dengan baca kalam muqaddim ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kalamun qadimul la yumallu sama'uhu. Kalamun qadimul la yumallu sama'uhu. Tanazzaha an qawli wa fi'li wa niyati. Tanazzaha an qawli wa fi'li wa niyati. Bihi ashtafi min kulli da'i wa nuruhu. Bihi ashtafi min kulli da'i wa nuruhu. Dalilul li qalbi inda jahli wa hayrati. Dalilul li qalbi inda jahli wa hayrati. Faya Rabbi matti'ni bisirri hurufihi. Faya Rabbi matti'ni bisirri hurufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqlati. Wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqlati. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kita dengarkan bacaannya dan terjemahnya oleh Ibu Hajah Muflihah dengan Ibu Farida Aryati. Dipersilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم
ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون هيهات هيهات لما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين قال رب انصرني بما كذبون قال أما قليل ليصبحن نادمين فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih di dunia dan Maha Penyayang di akhirat. Maka kami utus kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri. Sembahlah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah bagimu selain Dia. Maka mengapa kalian tidak bertakwa? Dan berkatalah pada pemuka orang kafir dari kaumnya dan yang mendustakan pertemuan hari akhirat serta mereka yang telah kami beri kemewahan dan kesenangan dalam kehidupan di dunia. Orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kalian. Dia makan apa yang kalian makan dan dia minum apa yang kalian minum. Dan sungguh, jika kalian menaati manusia yang seperti kalian, niscaya kalian pasti rugi. Adakah dia menjanjikan kepada kalian bahwa apabila kamu telah mati dan menjadi tanah dan tulang belulang, sesungguhnya kalian akan dikeluarkan dari kubur? Jauh sekali dari kebenaran apa yang diancamkan kepada kalian. Kehidupan itu tidak lain hanyalah kehidupan kita di dunia ini. Di sanalah kita mati dan hidup dan tidak akan dibangkitkan lagi. Dia tidak lain hanyalah seorang laki-laki dan mengada-adakan kebohongan terhadap Allah dan kita tidak akan mempercayainya. Dia, Nabi Hud, berdoa, "Ya Tuhanku, tolonglah aku karena mereka mendustakan aku." Dan Dia Allah berfirman, tidak lama lagi mereka pasti akan menyesal. Lalu mereka benar-benar dimusnahkan oleh suara yang mengguntur dan kami jadikan mereka seperti sampah yang dibawa banjir. Maka binasalah orang-orang yang zalim. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Terima kasih Baca Muflihah Ibu Faridah Ariyati. Masya Allah, orang-orang yang terpedaya dengan dunia, diutus oleh Rasul padanya tapi tidak mempercayainya. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن يعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. Fa'arsalna, maka kami mengutus fihim, di kalangan mereka, rasulan, seorang rasul, minhum, dari kalangan mereka sendiri. An yang butuh, hendaklah kalian menghamba, mengabdi, beribadah Allah pada Allah.
malakum tidak ada bagi kalian min ilahin dari Tuhan ghairuhu selain Dia. Afala tattaqun, maka kenapakah kalian tidak mau bertakwa? Allah itu cara menyayangi suatu kaum, biar kaum itu bahagia, biar kaum itu tentram, biar kaum itu masuk surga, maka Allah mengutus Rasul kepada kaum itu. Jadi kalau ada di suatu daerah, suatu desa, suatu kampung, suatu daerah negeri, kalau ada para ulama di situ, ada orang yang mengajak ya'muru bil ma'ruf, mengajak kebaikan, yang nahi 'anil munkar, mencegah kemungkaran, itulah kaum yang disayang Allah. Itulah kaum yang akan turun barokah dari langit. Itulah kaum yang nanti akan bahagia. Nah kalau tidak ada itu seorang Rasul, mereka tidak bisa sholat, nggak ada yang ngajari. Kalau tidak ada kebenaran, maka yang merajalela ada kebatilan. Ja'al haqqu zahaqal batil. Kalau kebenaran datang, maka kebatilan hilang. Kalau nggak ada kebenaran, kebatilan merajalela. Maka Allah sayang kepada manusia, diutuslah seorang Rasul. Ini ceritanya setelah Allah ngutus Nabi Lut, ya, kemudian durhakai, lalu habis semua tinggal satu perahu, ya. Kemudian hiduplah perahu itu, orang di perahu itu sampai pada akhirnya Allah mengutus Nabi Hud. Nah, ternyata umatnya juga tidak jauh beda. Maka diceritakan Allah mengutus Rasul. Apa tugasnya Rasul? Pasti hanya satu, menghambalah pada Allah, beribadahlah kepada Allah, takwalah kepada Allah, hanya itu. Tapi bagaimana tanggapan rakyatnya, tanggapan jamaahnya, tanggapan masyarakatnya? Nah, ikuti jeda berikut. Apa yang terjadi, apa yang dikatakan oleh masyarakat yang menjadi tanggung jawab jadi Rasul tadi. Wa qala mala'u min qaumihi alladziina kafaru wa kazzabu biliqa'il akhirati wa atrafnahum fil hayatid dunya ma hadza illa basyarum mithlukum ya'kulu mimma ta'kuluna minhu wa yashrabu mimma tashrabun. Waqala, dan berkatalah al-mala'u segolongan min qaumihi dari kaumnya, alladzina orang-orang yang kafaru mereka ingkar, wa kadzabu dan mereka mendustakan biliqa'il akhirati dengan pertemuannya dengan akhirat. Wa atrafnahum, dan Allah telah memberi kemewahan kepada mereka. Kami telah memberi kemewahan pada mereka. Di mana? Fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia. Apa katanya? Mahadza, tidaklah ini, tidaklah dia, illa kecuali basyarun, manusia, mislukum seperti kalian. Ya'kulu, ia makan, mimma ta'kulu, dari apa yang kalian makan. Wa yasrabu, dan dia minhu darinya. Wa yasrabu, dan dia minum, mimma, dari apa yang tashrabun, kalian minum. Kata dia, ini loh manusia biasa seperti kalian. Dia juga makan yang kalian makan. Dia juga minum yang kalian minum. Apa kelebihannya? Dia lalu mengajak-ngajak kita, nyuruh-nyuruh kita. Nggak level mungkin gitu. Lalu apalagi yang mereka katakan? Wala in ad'antum basyaram mislukum innakum idzal khasirun. Wala in, dan niscaya jika ad'antum, kalian mentaati mereka, basyaron pada manusia, mislakum seperti kalian ini, innakum sesungguhnya kalian idzan ketika ini la khosirun, niscaya orang-orang yang merugi. Kata orang yang ingkar pada Allah dan tidak percaya bertemu dengan akhirat nanti, selain mengatakan ini manusia biasa, ini makan seperti kau makan, minum seperti kau minum, dilanjutkan, kalau kau mentaati orang seperti kalian ini, kalian rugi. Kalian rugi. Tidak ada untungnya ngikuti orang seperti ini. Rasul digitukan. Sekarang nggak ada Rasul, al-ulama warasatul ambiya. Ulama digitukan lah. Pomel ulama as paling pancetain rokok swargos kalau bahasan liane misalnya.
Dikatakan dia manusia biasa. Kalau kamu ikut iman seperti kamu, ya rugi. Itu kata mereka yang ingkar kepada Allah. Dilanjutkan lagi lebih dahsyat ini. Aya'idukum annakum idza mittum wa kuntum turaban wa 'idhaman annakum mukhrajun. Aya'idukum, apakah dia juga menjanjikan pada kalian annakum, sesungguhnya kalian idza mittum, jika kalian sudah mati, wa kuntum, dan kalian menjadi, kalian ada turaban, debu, wa 'idhaman, dan tulang belulang yang sudah hancur, annakum, bahwa kalian mukhrajun, mau dikeluarkan, mau dibangkitkan, mau dibangunkan. Dia bilang gitu ya. Dijanjikan pada kalian kalau nanti kalian mati sudah jadi tanah, katanya kalian mau dikeluarkan, dibangkitkan lagi. Apa jawabnya? Hayhata lima tu'adun. Jauh, enggak mungkin itu kata-kata mereka. Jauh dari apa yang mereka janjikan itu, ya Allah. Itu namanya pengacauan ya. Itu orang-orang yang tadi dipidatui. Apa dia kan janji juga. Nanti habis mati itu dibangkitkan, hari berbangkit, ada surga neraka. Enggak mungkin, hayata, jauh, enggak mungkin, enggak akan terjadi. Mimma tu'atun, apa yang mereka janjikan sampai segitunya, Masya Allah. Namanya apa nih? Ngacung, ngentai, provokator. Napa? Provokator supaya tidak iman kepada kaumnya. Niku zaman riyin. Apa zaman sekarang ada gitu? Punya loh sing ada aku lompat ngertos. Ya Allah lah, apa ulama itu ngonten ya Allah. Sampai hayhata lima tu'adun, jauh enggak mungkin apa yang mereka janjikan itu. Sudah mati jadi tanah, sudah tulang belulang enggak ada, tanah mau dibangkitkan lagi enggak mungkin. Wes sekarang totoan ya mungkin ya. Ayo sekarang digali kubur, apa yang terjadi di kubur? Ya ada, ini kan mau bangunan itu. Ya Allah, ini kan kata bangun ya Allah. Itu untuk meyakinkan kebohongan yang meyakinkan. Kadang-kadang memang kebohongan itu bisa meyakinkan ya. Ya kayak ini, Masya Allah. Dilanjutkan masih. In ya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma nahnu bimab'utsin. In hiya, tidaklah apa yang kita nikmati ini illa kecuali hayatuna, hidup kita, dunia sekarang ini. Namutu, kita mati, wa nahya, dan kita hidup ya di dunia ini saja. Wa ma nahnu, dan tidaklah kami bimab'utsin, orang-orang yang dibangkitkan. Ya hidup ya di dunia sekali ini. Kita hidup di sini, kita mati, terus nanti ditaruh di kuburan, ya sudah. Tidak akan ada kebangkitan. Ini orang yang tidak percaya dengan yaumul ba'ats, hari kebangkitan. Ada apa saja setelah mati, ada apa saja di akhirat. Nomor 1 terjadi yaumul qiyamah. Mungkin kiamat kubro, mungkin kiamat sugro. Kiamat sugro berarti kematian seseorang, kiamat kecil. Bukan banjir, terus gempa bumi, itu bukan kiamat sugro. Itu ya peristiwa alam. Kiamat sugro niku mati, sedo. Nggih. Jadi ada kanca simpun mati. Kuatah. Covid ini tonggo-tonggo, konco-konco pamitan kabeh budal. Nah itu mereka sudah mengalami kiamat sugro. Itu sampai akhir hari ayat kiamat nanti. Nabi Adam sampai sekarang kiamat lagi, sampai sekarang. Lama apa sebentar? Lama. Itu menurut Allah sebentar. Dunia sebentar, dunia kira-kira 1,5 jam. Kalau sampai 80 tahun ya 2 jam saja. Kalau senangnya 2 jam, kalau diuji enggak sampai 2 jam, senangnya yang selama-lamanya. Di alam kubur itu sebentar, cuman transit. Kalau mau ke Mekah itu 40 hari, di asrama haji transit berapa? 30
30 jam, 24 jam berangkat. Transit itu sebentar. Lah alam kubur itu transit. Itu loh dari zaman Nabi Adam sampai sekarang masih transit. Itu kata Allah sebentar, Masya Allah. Summa innakum ba'da dzalika lamayitun summa innakum tub'atsun. Setelah Allah bercerita tentang manusia dibikin dari sperma ovum lalu lahir lalu jadi mayit lalu dibangkitkan. Itu cuma sebentar-sebentar firman Allah. Yang lama nggak ada akhirnya itu di surga dan neraka. Nah, kiamat sugro mati lalu kiamat kubro masuk alam akhirat. Rusak semua. Lalu ada yaumul ba'ats, hari berbangkit. Setelah yaumul ba'ats lalu kemudian yaumul hasyr, hari dikumpulkan di padang mahsyar. Kemudian yaumul hisab, hari perhitungan amal. Kemudian yaumul wazn, dihitung, ditimbang. Ya, ada yang jeglek. Ya. Orang yang amal soleh maka faman sakulat, faman khofat mawazinuhu, faumu hawiyah. Kalau jeglek amal baiknya, jeglek itu gimana? Kalau ringan amal baiknya, berarti yang berat amal buruknya, maka tempat kembalinya hawiyah, neraka yang menyala-nyala. Kalau sakulat, berat yang amal baiknya, fahuwa fi isyatir radiyah, dalam kehidupan yang diridhoi, yang bahagia. Itu yaumul wazn. Terus ada yaumul fasl, dipisahkan. Ashabul yamin, ashabul shimal. Terus apa lagi? Yaumul jaza, dibalas, baru harga surga dan neraka. Masya Allah, sekarang masih alam dunia masih jauh, tapi sebentar. Masya Allah, orang-orang yang tidak percaya bahwa nanti dia akan masuk ke alam akhirat, alam ada berapa toh? Pertama, alam arwah, di dalam roh dulu, alam arwah. Kedua, alam rahim. Ketiga, alam dunia. Keempat, alam barzah, kubur. Yang kelima, alam akhirat. Di akhirat ada surga dan neraka. Ini yang selama-lamanya. Masya Allah. Menurut mereka, hidup ya hanya sekali ini di dunia. Tidak akan ada dibangkitkan. Kalau nggak percaya, dibuktikan sekarang ke kuburan, diduduk kuburan, ini bangkit apa enggak? Semuanya mati kata dia. Masya Allah. Dilanjutkan. Qala rabbi surni bima kazzabun. Qala berkatalah Nabi Hud, Rabbi wahai Tuhanku, unsurni, tolonglah aku. Bima karena apa yang kazzabun, mereka telah mendustakan aku, kazzabuni. Jadi Rasul itu pun tidak punya kekuatan apa-apa. Kalau dihina ya nggak bisa menghentikan atau membalas kecuali hanya ya Allah tolonglah aku. Karena mereka mendustakanku, karena mereka enggak percaya kepadaku. Kalau Rasul ada masalah minta tolong kepada Allah. Kalau kita, ya minta tolong kepada Allah. Allahnya Rasul sama dengan Allah kita sekarang kan? Iya apa enggak? Kalau Nabi Musa lalu dikejar-kejar sudah mau ketangkap, lalu minta tolong suruh mukul tongkat lalu jadi jalan tol. Tuhannya Nabi Musa dulu itu loh dengan Tuhan kita sekarang sama apa beda? Sama. Kalau kita minta tolong ya dikasih. Iya, minta tolong. Asal yang sungguh-sungguh minta tolongnya. Minta tolong sungguh-sungguh itu gimana? Harus bayar 1,50. 1 skala malam ribate ditus, bangun, munajat, nangis. 50 kalau siang mutengi diikat, poso, Senin Kemis hari lahir. Jangan kalau malam tidur semalam, kalau siang makan seminggu. Masya Allah, ndonga nggak dikabul-kabul, maka supaya doanya dikabul. Nabi ada masalah langsung Rabbin surni, ya Allah penyayang tolong saya, tolonglah saya ya Allah, saya didustakan, saya ditentang, saya nggak bisa berbuat apa-apa ya Allah. Allah lah yang nolong. Nabi siapa? Nabi Musa umatnya dibikin tenggelam. Iya. Siapa? Korun, Haman, hartanya dibikin tenggelam ke tanah. Nabi Nuh dibikin tsunami, banjir. Iya. Nabi Lut dibikin angin kakak seadiknya itu, lesus mek topan.
Itu ya Allah, maka orang yang menentang orang yang alim, menentang nabi, menentang ulama, itu ada afatnya. Jangan dikira itu sama dengan kita orang biasa. Kenapa? Karena dia kekasih Allah. Kalau mohon dikabulkan. Kalau orang baik seperti Nabi Muhammad, insya Allah para ulama juga begitu. Doanya, ya Allah berikan hidayah dia. Dia begitu karena belum tahu. Itu doanya Nabi Muhammad dan ulama-ulama yang baik. Tapi kalau enggak baik, ya Allah hancurkan dia ya Allah, gitu kan. Sumpek saya lihat wajahnya misalnya. Jadi kalau kita minta tolong pada Allah dikabulkan, karena itu orang yang alim dan dekat dengan Allah, masya Allah. Apa yang dijawab oleh Allah dari doa Nabi tadi? Qala amma qalilin la yusbihunna nadimin. Qala Allah berfirman, amma qalilin, amma dari sesuatu yang qalilin sebentar. Sebentar lagi Hud, la yusbihunna, niscaya mereka dijadikan sungguh-sungguh mereka dijadikan nadimin, orang-orang yang menyesal. Pasti menyesal. Orang yang jahat pasti menyesal. Maka jangan punya hati yang jahat. Jangan bermaksud jelek kepada orang. Nanti akan dibalas Allah, lalu kita akan menyesal. Kita akan meraung-raung menyesali perbuatan kita sendiri. Maka karena Allah Maha tahu, Maha mendengar, Maha meliputi, jangan ada maksud jahat. Yang ada adalah maksud baik. Lah kalau kita dizolimi masa nggak boleh bales? Ya kan sama jeleknya. Kalau dizolimi serahkan saja pada Allah. Allah tahu, kalau nggak gitu ya sudah, terserah Allah nanti bagaimana balasannya. Pasti dibalas Allah. Maka kita supaya hati-hati. Apalagi kalau dizolimi orang-orang yang orang alim. Sebelum dilanjut saya tanya, monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punyai, sepengetahuan saya, kalau yang namanya LGBT, gay, lesbi itu memang diharamkan di dalam agama Islam, Punyai. Tapi jika sekarang ada orang yang mengatakan kalau seperti yang saya katakan tadi, transgender, lesbi, gay itu adalah kodrat, itu bagaimana Punyai? Saya kok merinding takut dengan yang seperti doanya Nabi Nuh tadi, Nabi Hud tadi. Allah berfirman menjawabnya seperti ini, tidak lama lagi mereka pasti akan menyesal Punyai. Padahal itu yang mengatakan hal seperti itu adalah orang yang paham dengan agama. Saya kadang tuh merinding dengan komentar-komentar mereka yang paham agama, tapi sekarang sering menabrak dengan hukum agama seperti itu. Terus yang kedua Punyai, jikalau ada seorang istri yang memang sebelum menikah itu sudah bekerja, dengan perjalanan waktu dia itu lanjut bekerja setelah menikah. Mungkin ada titik jenuh atau apa, si istri itu mengatakan kepada suaminya kalau dia ingin resign, berhenti. Tapi suaminya mengatakan seperti ini, loh aku dulu menikahi kamu karena aku tuh senang dengan profesimu, aku bangga dengan seperti itu, kok sekarang mau resign? Lah itu dilemanya seperti itu, bagaimana kalau ada hal seperti ini Punyai? Matur nuwun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. LGBT, transgender, gay, itu dalam Quran hadis tidak ada. Allah berfirman gini, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alna bainakum syu'uban wa qabailan ta'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Allah menjadikan manusia hanya laki dan perempuan, tidak ada di antara dua ini. Kalau itu ada berarti diadakan. Nah itu berarti dalam Al-Quran disebutkan falyughayyirunna khalqallah, ya. Setan akan menggoda supaya kamu benar-benar merubah ciptaan Allah. Termasuk ganti kelamin, termasuk bikin macam-macam itu ya, merubah ciptaan Allah. Termasuk lalu gay dan sebagainya, merubah. Allah tidak menciptakan gay. Itu bukan kodrat, itu adalah
perilaku penentangan. Menurut Al-Quran seperti itu. Karena Allah firman-Nya hanya menciptakan pria dan wanita saja. Tetapi Allah sayang. Apa sayang? Taba alai, segera tobat. Nanti Allah menerima tobat dan Allah mengampuni semua dosanya. Allah mengampuni semua dosa. Kalau ada WTS kena HIV, iya, itu karena sayangnya Allah. WTS kalau HIV kan terus jadi tobat, mati masuk surga. Meskipun dia sekian ratus kali zina, tapi karena dia akhirnya tobat, caranya supaya tobat adalah diberi ujian. Nah janganlah kita tobat nunggu ujian. Jangan tobat nunggu dicewer dulu oleh Allah. Tobat itu kapan? Segera. Maka karena Allah sayang manusia, Allah membuka pintu tobat. Allah menciptakan pria dan wanita saja. Lah kalau orang mengatakan itu kodrat apa-apa, yaitu taubatan nasuha, tubu il taubat nasuha, supaya tobat kepada Allah taubatan nasuha. Jangan sampai seperti firman Allah tadi, amma qalilin la yusbihunna nadimin. Sebentar lagi mereka akan jadi orang-orang yang menyesal. Namanya menyesal kan nggak ada di depan, di belakang dan nasi sudah jadi bubur, nggak bisa dikembalikan, itu kan. Kalau sebelumnya gimana supaya nggak jadi bubur dulu? Taubatan nasuha. Yang kedua tadi tentang suami, ya, istri kerja, begitu sudah jadi istri, aku nggak kerja. Loh kamu tetap kerja saja, dilihat situasi dan kondisi. Kalau istri itu kerja masih menimbulkan kepositifan, tidak ada negatif, masih tetap bisa kerja dengan baik, pekerjaan rumah bisa dilaksanakan dengan baik, anak-anak terpelihara, terdidik dengan baik, lalu suami butuh hasil kerjaan istri dan tidak ada yang negatif dengan kerja, maka dia tetap kerja nggak apa-apa. Tapi Anda kan aku lulus gak kuat, sikilku kelus misalnya, itu kan berarti dia sudah punya uzur, maka ya kondisi uzurnya yang menjadi jawabannya. Kalau dia dipaksakan nanti ada afat, maka taat pada Allah saja. Taat pada Allah apa? Tadi waqarna fi buyutikunna, tetap di rumah saja. Harus bisa memberikan keyakinan pada suami. Iya itu kan biyen cak aku jek kuat sak niki wis TW, bukan STW, TW. Sudah tidak kuat seperti dulu, maka saya sudah nggak bisa kerja, ya wong lanang ngasih nafkah, aku melakukan nafkahku saja, kalau nggak banyak ya tak cukup nih. Harus ada musyawarah mufakat, mana yang menimbulkan positif, kebaikan itu yang dijadikan keputusan. Jangan menabrak yang negatif. Yang intinya taat pada Allah itu yang utama. Apa firman Allah lanjutnya tadi? Dijadikan orang menyesal tadi diapain oleh Allah? Allah berfirman, فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً فَبُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. فَأَخَذَتْهُمْ, maka menimpa pada mereka as-sayhatu, suara yang peka, suara yang keras memekakkan, bil haqqi, dengan benar. Faja'alnahum, maka kami jadikan mereka gusaan, seperti debu yang bertaburan, hancur. Seperti debu yang bertaburan. Fabu'dan, maka jauh sekali dari kebahagiaan, lil qaumil zalimin, bagi kaum yang aniaya itu. Jadi umatnya Nabi Hud oleh Allah jangan di sini diberi ujian dengan disambar petir. Akhirnya hancur lebur, husaan seperti debu bertaburan, Masya Allah. Maka jauh dari hidup bahagia orang-orang yang aniaya. Itu endingnya orang-orang yang bermaksud jahat. Tidak ada jahat lalu bahagia, tidak ada. Kalau toh jahat sekarang bahagia hanya di dunia sebentar. Dia maksud jahat pada yang lain, tapi tetap aja enjoy, tetap aja jaya. Sampai mati misalnya, itu dilulu, apa dulu itu? Istidraj, diberi tapi dibenci. Sebentar lagi dia akan merasakan bagaimana balasan dari kezolimannya. Ada yang tanya sebelum dilanjut? Monggo silakan Nurul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punyai, jika di segmen yang terdahulu salah satu wanita yang boleh keluar rumah yaitu selain dia belajar menuntut ilmu,
dan juga mengamalkan ilmunya. Itu pengertiannya mengamalkan ilmunya itu yang bagaimana Nyai? Apakah dia sebagai pengajar atau pendidik atau seperti itu? Terus yang kedua Nyai, ini kebalikan dari pertanyaan yang tadi. Jika si istri ini ngeyel ingin bekerja karena dengan alasan dia juga ingin mengamalkan ilmunya. Suaminya melarang. Insya Allah di keluarga ini kalau urusan ekonomi memang sudah sangat mapan Nyai. Tapi kalau si istri tetap bersikukuh untuk bekerja di luar itu bagaimana hukumnya Nyai? Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang tadi boleh keluar rumah wanita itu kalau dia mencari ilmu atau mengamalkan atau melakukan kewajiban yang hukumnya wajib. Mengamalkan apa hanya mengajar, ya. Lalu mencari ilmu apa hanya belajar, berbagai macam bentuk kewajiban. Kalau dalam fikih Indonesia itu takhruju fi matajibu itu. Itu pokoknya dengan wanita yang iddah boleh keluar untuk melaksanakan hal-hal yang wajib saja. Yang wajib tadi bisa juga karena dia kerja memberi makan anak yang suaminya sudah enggak ada, bapaknya enggak ada. Bisa juga dia mengajar, bisa juga mengamalkan ilmu. Yang bagaimana mengamalkan ilmu selain mengajar? Dia mengajak orang untuk sholat berjamaah. Kalau enggak diajak berjamaah, enggak sholat, enggak jamaah, ya mengamalkan ilmu. Kemudian yang banyak ya mengamalkan ilmu ya mengajar. Apakah itu di sekolah formal atau di rumah-rumah atau pada satu orang diajari sholat sampai bisa mengajarkan ilmu, itu wajib. Ya. Apa saja yang wajib boleh ia keluar dengan tetap menjaga diri. Tidak menjadikan orang lain nyanyah-nyonyah tadi. Terpincut ya, terpesona dengannya. Kemudian yang kedua tentang kebalikannya. Sekarang kalau suami yang nyuruh istri bekerja, Allah tidak mewajibkan istri memberi nafkah pada keluarga. Kalau disuruh, dilarang ya, dilarang bekerja. Istri haram keluar rumah tanpa izin suami. Apakah bekerja, apa kemana saja. Maka kalau pengen bekerja supaya diizinkan, ya harus pinter-pinter lobby. Tak wacana Fatihah aku oleh kerja misalnya. Apapun yang menjadikan kebaikan. Ya, kalau memang dia bekerja itu baik, bagaimana enggak dia bisa baca Quran bagus, mau ngajar TPQ aja enggak boleh misalnya. Sementara anak-anak TPQ-nya belepotan, enggak karuan, hurufnya, fasohahnya, tajwidnya, dia tahu tapi enggak boleh bekerja. Ini adalah bekerja atau keluar rumah yang menimbulkan positif. Ya lobby, diajak bicara dari hati ke hati. Kalau itu melakukan kebaikan, kenapa enggak? Tapi kalau memang menimbulkan kemadorotan negatif, ya wajib taat suami. Sampai dekat-dekat jodohnya, alamat gak uman aku. Alamat sama di kerecoki wong-wong itu gak usah. Gitu. Karena suaminya tahu persis bagaimana kondisi kalau dia bekerja gitu ya. Apalagi sifatnya dia suaminya tahu alamat aku gak direken, anak gak direken. Terus digombo jopo, itu mungkin ya. Suaminya tahu persis kondisinya lalu dia melarang atau tidak melarang, itu yang dia tahu persis. Yang intinya istri haram keluar rumah tanpa izin suami. Kalau tidak diizini ya dilobi sampai boleh. Ternyata enggak boleh, ya manut suami saja. Kalau sama manut suami di rumah, ya yang bahagia di rumah, jangan ngemut inten. Tiap hari ngemut inten lah ya, mana sakinah mawaddah warahmah, pulang ke desa. Masya Allah, seperti itu nggih. Jadi tetap taat kepada Allah, taat kepada suami dengan mentaati Allah. Kalau suaminya sesuai dengan hukum Allah, wajib taati. Ternyata suaminya enggak cocok dengan hukum Allah, ya tidak boleh ditaati. Suami kerja luar kota, begitu datang istrinya puasa, Ramadan tapi ya Ramadan. Mau kelo, gak enten maghrib ya kurang 2 jam. Ya. Itu enggak boleh taat karena dalam rangka melaksanakan taat kepada Allah. Kalau taat pada suami mendurhakai Allah itu yang enggak boleh. Tapi kalau taat pada suami sesuai dengan syariat Allah, ya wajib taat pada
suami itu, termasuk apa bekerja atau silaturahim dan lain sebagainya atau berteman. Biasanya kalau istri itu ada perhatian pada yang lain, suami nggak diperhatikan itu jealous. Iya benda, mesti hajarkan aku. Nah itu maka usahakanlah bagaimana bisa melaksanakan tugas yang wajib pada suami dan tugas-tugas yang lain. Kalau bekerja tadi wajib taat pada suaminya. Ada yang bertanya lagi? Oke, silakan Bu Laila, monggo mic-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin menambahkan sedikit, jadi yang dijelaskan Ibu tadi ada sedikit yang saya tanyakan, yaitu mengenai wanita yang keluar tadi lagi Bu. Bagaimana Bu kalau sekarang ini banyak Ibu wanita itu dalam kelompok-kelompok apa PKK atau kelompok yang lain itu rekreasi Bu. Bagaimana Bu? Rekreasi besar-besaran naik bis, ada yang jauh, ada yang dekat. Saya enggak tahu, kan mungkin yang bersuami mungkin diizinkan, tapi kalau yang single parent Bu, kan banyak yang single parent yang juga. Saya kira itu Bu. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau itu rekreasi, asal tidak menimbulkan cinlok. Apa? Cinta lokasi, di situ lalu timbul apa cinta bersemi. Nah, nanti ada maksiat. Kalau itu bepergiannya tidak dosa, maka tidak apa-apa. Kalau suaminya mengizinkan, enggak apa-apa. Kalau suaminya enggak mengizinkan, tidak boleh. Reuni rekreasi alamat CLBK. Apa itu? Cinta lama bersemi kembali. Gak usah. Gitu ya, gak boleh ikut. Gelo aku gak oleh. Itu kan nafsu. Ya. Jadi rekreasi itu kalau menimbulkan yang positif boleh kalau dapat izin suami. Sekarang single parent, gak ada siapa yang diizini untuk langsung dia. Kalau itu menimbulkan positif boleh. Kalau menimbulkan negatif ya jangan. Itu kan ada kemaksiatan. Lanang wedok jejer bukan muhrim. Itu kan kemaksiatan. Tidak dibenarkan. Itu kan kalau bemo kan masih dosaan jajar HIS lanang wedok jajar ya tidak dibenarkan karena ada pelanggaran hukum di situ. Perempuan sama perempuan, nanti kemana perempuan sama perempuan, enggak asik pada wedoke misalnya. Sing lanang sepi pada lanange. Lah memang bukan muhrim. Tidak boleh ada sesuatu melanggar syariat. Waduh kaku ya agama itu adalah dalam rangka tadi itu loh yang Allah berfirman itu li tahhirakum tathira, untuk mensucikan kamu, untuk menghilangkan dosa, li dhiba'ankum rijsa, untuk menghilangkan dosa, untuk mensucikan. Jadi Allah bikin hukum seperti itu supaya manusia terpelihara dari kenistaan. Dan ayat ini Allah berfirman tentang kondisi dahulu. Ternyata sekarang juga kondisi seperti ini tetap ada. Apa kondisinya? Allah mengutus Rasul. Kalau sekarang Allah mengutus para ulama, para orang alim, para ustadz, para da'iyah, para mubaligh-mubalighat. Apa ajakannya? Ayo menghamba kepada Allah. Kalau sekarang kampanyenya apa? Ayo jamaah di masjid. Gitu nih. Ayo jamaah di masjid, penuhilah masjid. Selama masjid itu penuh, selama itu Allah akan menurunkan barokah dari langit. Tidak akan ada ujian yang membinasakan. Tidak akan ada balak mesti yang membinasakan. Selama kita semua beribadah kepada Allah, takwa kepada Allah. Nah, ajakan Rasul seperti itu, menghambalah pada Allah, ibadahlah kepada Allah, takwalah kepada Allah. Sama sekarang diajak terus untuk ibadah, sholat jamaah, untuk baca Quran, untuk wadewan juz, untuk mempelajari Al-Quran, isi Al-Quran dan seterusnya, terjemah Al-Quran, itu baik. Tapi bagaimana tanggapan orang-orang yang tidak ngeh, yang tidak paham, yang tidak menerima? Mereka mengatakan yang tidak percaya nanti ada surga dan neraka. Mereka diberi kehidupan yang mewah oleh Allah di dunia ini. Mereka enggak butuh itu apa, yasinan, tahlilan, itu enggak butuh, guru dahulu itu karena kanggone misalnya. Nah, ketika kita diajak untuk taat kepada Allah, kata-katanya hanya
Wong menungso kok ngejak sampean apa duwe sampean ngono. Apa maneh tambah uripe koyo ngono gitu nggih. Dia juga makan nasi, minum air sama dengan kita. Kalau sampean manut orang itu ya sampean rugi, ada kelebihannya. Orang enggak bisa ngasih gaji, enggak bisa ngasih apa? Tambah manfaat, enggak ada ngasih nilai lebih, rugi. Apalagi kalau ceramah itu gitu ya. Ini kan Allah menceritakan seperti itu kondisi manusia. Apalagi kalau ceramah itu katanya kalau mati nanti dibangkitkan. Enggak ada menurut mereka ya. Enggak ada, sudah jadi tanah ya sudah. Hidup kita hanya sekali di dunia ini. Ya. Wa ma nahnu bibam'utsin, kita tidak akan dibangkitkan lagi, mati ya mati selesai. Itu ucapan dulu sampai sekarang. Ya Banda. Orang-orang yang mengatakan untuk apa ngaji gerudak-geruduk itu loh. Lah apa ngaji, lah apa majelikir baleng loh. Itu kan karena enggak tahu. Itu kan dituturkan Allah di sini kan. Zaman dulu kalian Allah sudah berfirman tentang kenyataan sekarang. Lapo dadak ngaji barang, engkau mati ya mati. Sopo sing kate nang eno sampean? Jauh dari apa yang mereka janjikan itu. Hayhat limatun, enggak mungkin. Sudah mati dimengatakan enggak mungkin. Kata mereka, itu difirmankan Allah di sini. Allah nirokno. Allah ternyata pirsa omongannya menungso. Sejak zaman dulu kada hingga sekarang sampai nanti. Hayhat limatun. Tidak ada yang janjikan para ulama, para nabi, para ustadz. Enggak ada itu. Enggak ada. Inilah hadirin hidup kita ya sekarang ini kita nikmati. Ya sekarang tok, tidak akan ada pembangkitan lagi. Ya tidak ada. Itu hanya orang-orang yang mengada-ada pembohongan tentang Allah dan kami tidak beriman. Itu tadi ada gitu. Kata-katanya, dia hanya orang lagi yang mengada-ada tentang ketuhanan. Dia bohong dan kami tidak percaya. Tidak percaya nanti apa mati itu dibangkitkan, ada pertanyaan mungkar dan nakir, tanyanya man rabbuka, Allah rabbina seterusnya. Enggak ada. Kalau enggak percaya rungokno gak ono suara iku. Masya Allah. Ini loh, in huwa illa rasulun. Itu adalah orang lagi yang mengada-ngada, bikin hoax katanya. Ya Allah, dibikin hoax katanya. Ulama katanya hoax, habis mati bangkitkan lagi itu hoax itu. Dan kami tidak percaya dengan hoax. Iya, hoax yang dunia terus muncul-muncul, usah percaya tentang hoax. Akhirat diceritakan katanya hoax. Nanti kata Allah dalam ayat yang qul fantaziru inni ma'akum minal muntazirin. Katakan Muhammad yang banggel-banggel tentang itu, saman katakan tunggu saja saat mainnya, aku dengan kamu juga nunggu kok. Nunggu saja mati-mati kok bisa merasakno ya, aku ya gurung mati kok. Betul gak ruwe. Tak cerita hanya karena sam'iyat, karena mendengar saja, belum pernah mengalami. Mengalami ya enggak balik. Kalau balik menteni menang saya Allah. Kemudian semua orang yang punya masalah minta tolonglah pada Allah dan Allah akan nolong. Apa pertolongan Allah? Menghancurkan yang salah, memuliakan yang benar. Itu napa jenenge? Film dunia dari dulu hingga sekarang sampai nanti. Yang benar pasti jaya, yang salah pasti binasa. Itu pasti, karena itu hukum Allah. Makanya ketika Rasul minta pertolongan, maka Allah jawabnya, amma qalilin yasbihunna nadimin. Tunggu saja bentar lagi mereka akan rugi. Akan dihancurkan sehancur-hancurnya. Maka ini pelajaran bagi kita. Semua manusia di alam jagat raya ini, jangan bermaksud jahat kepada orang. Ini tahun politik tau katanya, masing-masing ngungguno, masing-masing ngedukno gak karu-karuan. Jangan bermaksud jahat. Asumtu hikmatun. Diam itu bijaksana. Perbedaan itu boleh, kalau sudah perbedaan enggak usah tengkar. Lana amalukum bagiku amalku, bagimu amal. La hujjata bainakum. Tidak ada perdebatan aku dan kamu. Suami istri tahu karan perkara, calone beda. Mudah-mudahan manfaat. Kita akhir dengan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.